Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Fitratul Azra. Pada kali ini saya akan membahas tentang hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Profitabilitas PT Unilever Indonesia (TBK) tahun 2019 hingga 2024. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama yaitu baiklah untuk latar belakang. PT Unilever Indonesia (TBK) merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia yang dikenal dengan produk perawatan diri, rumah tangga, serta makanan dan minuman. Sebagai perusahaan publik, Unilever secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang menyediakan informasi penting mengenai kinerja dan strategi perusahaan. Periode 2019 hingga 2024 menjadi menarik untuk dianalisis karena mencakup fase pandemi, pemulihan ekonomi, inflasi global, pasangan ketat industri, hingga tekanan reputasi pada 2024. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penjualan, biaya produksi, dan efisiensi operasional perusahaan. Melalui analisis rasio profitabilitas seperti GPM, NPM, ROA, dan ROE, penelitian ini bertujuan menilai bagaimana Unilever mempertahankan kemampuan menghasilkan laba di tengah dinamika pasar dan perubahan lingkungan bisnis, sekaligus melihat faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya kinerja keuangan selama 5 tahun tersebut. Bela untuk rumusan masalah pada kali ini yaitu bagaimana perkembangan rasio profitabilitas perusahaan. Dua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan setiap rasio profitabilitas pada periode tersebut? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi internal perusahaan, faktor eksternal, dan perubahan profitabilitas? Dan keempat, apa implikasi dari tren profitabilitas tersebut terhadap kinerja, keuangan, dan strategi perusahaan ke depan? Lima, sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan profitabilitas di tengah tekanan pandemi, inflasi, persaingan, dan dinamika pasar? Adapun tujuan penelitian saya yaitu pertama, menganalisis tren perubahan rasio profitabilitas perusahaan dari tahun 2019 hingga 2024. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi fluktuasi profitabilitas. Yang ketiga, memberikan interpretasi mendalam mengenai hubungan antara strategi profesional perusahaan dengan kinerja profitabilitasnya. Empat, mengevaluasi efektivitas manajemen dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan profitabilitas selama masa krisis dan pemulihan. Lima, menyusun kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan manajerial atau evaluasi strategi. Baiklah untuk tinjauan pustaka yang pertama, konsep dasar analisis laporan keuangan. Menurut Harahap, profitabilitas adalah kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Kemampuan menghasilkan laba ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset, modal, dan biaya operasional. Selanjutnya itu pentingnya analisis laporan keuangan. Analisis ini digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan berbeda. Yang pertama, investor menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai kelayakan investasi dan potensi imbal hasil. Dua, kreditor memanfaatkan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang serta risiko gagal bayar. Tiga, manajemen menggunakan sebagai alat kontrol dan evaluasi operasional. Empat, regulator memanfaatkannya untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan dan prinsip transparansi. Selanjutnya ada rasio-rasio profitabilitas. Untuk pengertiannya pertama yaitu ROA. Menurut Kasmir, ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Dua, ROE. Menurut Gitman dan Zuter, ROE mengukur tingkat pengembalian laba kepada pemegang saham berdasarkan ekuitas yang ditanamkan. Selanjutnya ada NPM. NPM menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin efisien perusahaan mengendalikan biaya. Lalu yang terakhir ada GPM, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan setelah dikurangi biaya pokok produksi. Bisa dilihat teman-teman dan Bapak sekalian, untuk rumus-rumus yang akan dipakai pada penelitian kali ini yaitu ROA, laba bersih dibagi total aset, ROE, laba bersih dibagi ekuitas, NPM, laba bersih dikali penjualan, dibagi penjualan bersih, dan GPM, laba kotor dibagi penjualan bersih. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum PT Unilever Indonesia (TBK). PT Unilever merupakan perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1933 dan memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini membawahi merek-merek populer seperti Lifebuoy, Sunsilk, Pepsodent, Rinso, Bango, dan Walls. Dengan fasilitas produksi di Cikarang,
rumput, serta jaringan distribusi nasional yang luas, Unilever Indonesia mampu menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Baiklah, berikut adalah data keuangan, tapi tidak semua data yang akan dipakai, melainkan hanya yang penting saja seperti penjualan bersih, laba bruto, laba bersih, total aset, dan ekuitas pemegang saham. Karena eh, kelima komponen ini yang akan dipakai pada analisis pada kali ini. Bisa dilihat untuk penjualan bersih dari tahun 2019 hingga 2024, laba bruto dari 2019 hingga 2024, laba bersih dari 2019 hingga 2024, total aset dari 2019 hingga 2024, ekuitas pemegang saham dari 2019 hingga 2024. Angka-angka yang disajikan dalam jutaan rupiah. Baiklah, untuk perhitungan profitabilitasnya, ada ROA untuk 2019 35%, ROE 139%, NPM 17%, GPM 51%. Dan seterusnya untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Untuk yang tahun terakhir, 2024, ROA-nya itu 24%, ROE-nya 179%, NPM-nya 11%, dan GPM-nya 47%. Nah, ini adalah analisis tren profitabilitas. Untuk yang pertama, ROA. ROA mengalami penurunan setiap tahun dari 35% menjadi 24%. Ini menunjukkan efektivitas aset dalam penghasilan laba terus melemah akibat tekanan biaya dan turunnya laba bersih. ROE bersifat fluktuatif namun sangat tinggi dan melonjak hingga 179% pada 2024. Tingginya ROE terutama dipengaruhi aktivitas yang kecil karena dividen besar, bukan karena peningkatan kinerja laba. NPM turun terus dari 17% menjadi 11%. Turunan ini mencerminkan beban operasional meningkat dan efisiensi laba bersih melemah. GPM cenderung menurun meski sempat naik pada 2023, secara umum turun dari 51% menjadi 47%. Tekanan biaya produksi dari bahan baku menjadi penyebab utama. Nah, untuk yang terakhir dari kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini, profitabilitas Unilever Indonesia 2019 hingga 2024 mengalami tekanan signifikan. ROA dan NPM terus menurun, menunjukkan melemahnya efisiensi aset dan laba bersih akibat kenaikan biaya operasional, bahan baku, dan persaingan. GPM juga cenderung turun, menandakan tekanan pada biaya produksi. Sementara itu, ROE tetap sangat tinggi, namun terutama disebabkan oleh ekuitas yang kecil karena kebijakan dividen besar, bukan meningkatkan kinerja operasional. Secara keseluruhan, profitabilitas dipengaruhi kombinasi faktor internal seperti efisiensi biaya dan strategi pemasaran, serta faktor eksternal seperti inflasi, pandemi, dan dinamika industri FMCG. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.